أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, yang di atas ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 265. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kami bisa hadir kembali untuk melanjutkan tilawatil Quran kita, untuk berhakko tilawati, berhakko tukotih, dan berhakko jihadi di bumi Kota Baru Nderjo, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah, dan mendapatkan rezeki mulia dan maqamah mahmudah dengan senantiasa beriman takwa dan menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita selalu untuk ayahanda dan juga guru-guru kita, ya dek, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah anjili rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hidup husnul Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khotimah, ya. Surat Ali Imran 102 sampai 200 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30.
Mari kajian kita lanjutkan Al-Baqarah 245. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardaweh dari Ibnu Umar ketika turun ayat 261 surat Al-Baqarah yang menerangkan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, nafkahnya itu seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai berisi 100 biji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, memohon, ya Tuhanku, tambahkanlah balasan itu bagi umatku lebih dari 700 kali. Oh dek, jadi luar biasa dek, kalau kita ini mau yang namanya infak ya dek, bersedekah, infak ya, berzakat, itu luar biasa. Mudah-mudahan dek program ya 1000 berkah ya yang ada di RT kita, RT 20 Kota Baru Rejo Gresik ini semakin lama semakin baik dek. Jadi kita bisa menyisihkan sebagian harta benda kita untuk membantu ya, memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya untuk belajar mengasihi, menyayangi ya dek. Jadi nanti bisa dilihat dek di surat 33 ayat 33 sampai 35. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, inilah masyarakat yang luar biasa yang mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah ya dek. Jadi mereka itu mempunyai 10 dek ya, 10 akhlak yang baik, 10 amal yang baik ya, baik itu laki-lakinya ataupun perempuannya, baik itu suaminya atau istrinya, baik itu anak laki-lakinya ataupun anak perempuannya, yaitu untuk senantiasa ya mengkokohkan Islamnya, imannya, taat, benar, terus sabar ya. Kemudian khusyuk sholatnya, kemudian sedekah, kemudian puasa dengan baik, jaga kehormatan dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini nomor 7 ya, setelah kita khusyuk sholatnya. Maka mari mudah-mudahan dengan sedekah yang kita keluarkan, kita membantu yatim piatu ya, membantu orang-orang yang yang di bawah keberuntungan ya dek, yang hari ini mungkin susah ya, namanya fakir dan miskin. Mudah-mudahan mereka semua tetap beriman takwa, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya warga bumi ini diberikan cukup sandang pangan papan, amin ya robbal alamin. Setelah dikisahkan tentang umat yang binasa disebabkan karena ketakutan dan kelemahan keyakinan, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar umat rela berkorban, menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan nafkah itu dinamakan pinjaman. Loh, Dek. Jadi ini istilahnya pinjaman ya dek, dipinjam ya dek. Allah menamakan pinjaman padahal Allah sendiri maha kaya, karena Allah mengetahui bahwa
dorongan untuk mengeluarkan harta bagi kemaslahatan umat itu sangat lemah pada sebagian besar manusia. Jadi sebagian besar manusia yang namanya kalau belum mendapatkan hidayah dari Allah ya jadi mau mengeculkan yang namanya harta benda itu untuk kemaslahatan itu biasanya berat ya ya. Tapi kalau sudah ditolong sama Allah menjadi orang yang dermawan, mereka merasa bahagia kalau dia sudah mau membantu umat ini. Makanya kita belajar dari kecil ya, dari sedikit demi sedikit ya, kita belajar mengeluarkan harta benda, yaitu yang dinamakan infak itu tadi ya. Hanya segolongan kecil saja yang rela berbuat demikian. Hal ini dapat dirasakan di mana seorang hartawan kadang-kadang mudah saja mengeluarkan kelebihan hartanya untuk menolong kawan-kawannya. Nah, kalau misalnya pas dia itu hartawan ya orang yang kaya raya, ya mudah-mudahan dia menjadi orang yang dermawan sehingga bisa mengeluarkan sebagian hartanya itu. Lah di mana yang namanya infak itu bukan berarti harta yang dikeluarkan itu malah habis, tapi malah bertambah subur, bertambah baik, bertambah barokah ya Jadi kalau hartanya itu barokah, nanti dinikmati oleh ya keluarga besarnya, anak cucunya, masyarakat, itu menjadi harta yang berguna ya bermanfaat ya. Tapi kalau harta itu tidak barokah biasanya malah menyengsarakan ya Jadi ada harta yang menyengsarakan, termasuk hartanya Qarun itu Jadi Qarun itu nggak mau mengeluarkan harta bendanya untuk kemaslahatan. Akhirnya Qarun beserta harta bendanya ditimbun dalam tanah mati dalam keadaan ingkar kepada Allah. Naudzubillah ya Mungkin dengan niat untuk menjaga diri dari kejahatan atau untuk memelihara kedudukan yang tinggi, terutama jika yang ditolong itu kerabatnya sendiri. Tetapi jika pengeluaran harta itu untuk mempertahankan agama dan memelihara keluhurannya serta meninggikan kalimat Allah yang ada di dalamnya, tidak terdapat hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri secara langsung di dunia, maka tidak mudah baginya untuk melepaskan harta yang dicintainya itu, kecuali jika secara terang-terangan atau melalui saluran resmi. Oleh karena itu, ungkapan yang dipergunakan untuk menafkahkan harta benda di jalan Allah itu sangat menarik, yaitu siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah suatu pinjaman yang baik. Jadi sekali lagi ini dibutuhkan yang namanya iman yang kokoh ya ya. Jadi kalau tidak punya iman yang kokoh ya secara matematika dunia yang namanya harta itu kalau dikurangi pasti akan berkurang. Tapi kalau matematikanya Gusti Allah justru dikurangi malah bisa bertambah. Jadi kita harus belajar tafakoh fiddin ya atau Taubah 1:22 ya. Pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan perumpamaan tentang balasan yang berlipat ganda itu seperti sebutir benih padi yang ditanam dapat menghasilkan 7 tangkai padi, setiap tangkai berisi 100 butir.
sehingga menghasilkan 700 butir. Bahkan Allah membalas itu tanpa batas sesuai dengan yang dimohonkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bagi umatnya dan sesuai dengan keikhlasan orang yang memberikan nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi rezeki kepada orang yang tidak mengetahui sunnatullah dalam soal-soal pencarian harta benda, karena mereka tidak giat membangun di pelbagai bidang yang telah ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melapangkan rizki kepada manusia yang lain yang pandai menyesuaikan diri dengan sunnatullah dan menggarap berbagai bidang usaha sehingga merasakan hasil manfaatnya. Bila Allah menjadikan seorang miskin jadi kaya atau sebaliknya, maka yang demikian itu adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran Allah menafkahkan sebagian harta ke jalan Allah semata-mata untuk kemanfaatan manusia sendiri dan memberi petunjuk kepadanya agar mensyukuri nikmat pemberian itu, karena dengan mensyukuri akan bertambah banyaknya berkahnya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa semua makhluk akan dikembalikan kepadanya pada hari kiamat untuk menerima balasan amalnya masing-masing. Jadi sekali lagi, dengan adanya kita berinfak, bersedekah, berzakat itu akan menjadikan kita dicintai oleh surga, kita akan dicintai oleh Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai oleh seluruh umat manusia dan umat yang ada di bumi. Tapi dengan adanya bakhil, ya, orang yang bakhil itu akan dicintai oleh neraka, dibenci Allah, dibenci Rasulullah, dan dibenci oleh seluruh umat yang ada di bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita bisa belajar berinfak ya setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan ya infak-infak kita, karena infak itu adalah harta kita yang asli ya Dek ya. Ya, jadi harta yang kita pergunakan untuk fisabilillah ya Dek, untuk keperluan ya rumah tangga kita dan segala urusan kita, itulah harta benda kita yang asli. Sementara yang kita tinggalkan Dek, itu nanti menjadi miliknya anak dan cucu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga besar kita adalah keluarga besar yang soleh dan solihah, anak-anak cucu kita anak yang soleh dan solihah, yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.